bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng sobat. Sahabat Ngobras, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di perkotaan itu memberikan sebuah kontribusi untuk perubahan yang ada di dalam kota. Nah, untuk itu nanti kita akan banyak sharing terkait dengan bagaimana sebenarnya suatu proses pemberdayaan kota itu akan dilakukan. Kita sudah mengundang sobat kita, ini sobat lama tapi jarang ketemu, jarang ngobrol gitu ya. Ini ada Bang Benny Arbi Umran. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang Herza. Alhamdulillah. Ini terima kasih kita karena sudah bersedia untuk hadir di podcast kita. Paling nggak kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi informasi terkait bagaimana pengalaman Bang Benny juga di program-program yang sudah dilakukan di kota. Baik Bang. Saat ini Bang Benny beraktivitas di program Kotaku. Betul Bang. Nah, ini banyak yang teman-teman juga order nih. Iya. Apa sih sebenarnya kegiatan dari program Kotaku itu? Baik. Terima kasih Bang Herza sekali lagi pada rekan-rekan pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Benny Arbi Umran, akrab dibilang sebut Benny namanya, dipanggil Benny. Kebetulan saat ini saya masih terlibat aktif di salah satu program pembangunan berbasis pemberdayaan di Bandar Lampung. Itu program dari Kementerian Pekerjaan Umum. Itu program Kota Tanpa Kumuh namanya. Tapi kalau dulu orang pernah tahu PNPM Mandiri Perkotaan, nah program ini merupakan transformasi dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Jadi memang ruhnya di pemberdayaan masyarakat sebenarnya itu bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam peduli atas permasalahan yang ada di lingkungannya. Nah kemudian Kotaku sendiri itu merupakan salah satu platform yang diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan persoalan kumuh yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015 sebenarnya kita punya RPJMN sampai 2019 itu ada 38.431 hektar dan saat ini masih cukup tersisa cukup banyak itu. Targetnya tahun 2020-2024 di RPJMN itu kita punya 10.000 hektar yang harus ditangani se-Indonesia gitu kan. Nah, tapi persoalan kumuh ini tidak hanya pada di titik spot kumuhnya saja sebenarnya Bang Herza. Itu yang lebih harus kita waspadai, karena kalau di wilayah kawasan kumuh itu dalam program-program itu memang dia banyak intervensi kegiatan baik fisik dan non fisik. Nah, yang harus menjadi persoalan bagi kita itu adalah jangan sampai nanti munculnya kumuh-kumuh baru. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya tidak teridentifikasi kumuh, sekali lagi Bandar Lampung pada tahun 2014 itu ada kurang lebih 266,64 hektar. Memang dari segi penghitungan yang dilakukan oleh Pokja, kelompok kerja yang untuk penanganan kawasan permukiman itu ada Pokja PKP namanya Bang. Bandar Lampung itu secara nilai kumuhnya untuk di spot-spot yang tadi yang sebutkan 266,64 hektar itu sampai dengan 2019 itu sudah cukup turun, berkurang. Namun tadi sekali lagi ada potensi-potensi kawasan kumuh yang muncul. Nah, itulah program Kotaku, salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk peduli atas permasalahan yang ada di situ, yang ada di wilayahnya, dan tidak juga terbatas di kawasan yang sudah terdelineasi kumuh, tapi dia di semuanya, makanya gitu. Jadi itu sedikit tentang Kotaku, Bang. Jadi prosesnya adalah mengurangi daerah kumuh, tapi menutup kemungkinan adanya daerah-daerah kumuh yang baru. Betul gitu Bang, ya. betul Bang. Jadi itu. Jadi kalau untuk program Kotaku ini hanya dilakukan di Bandar Lampung aja atau di beberapa daerah di Lampung? Iya, kalau untuk di wilayah Provinsi Lampung itu Bang Herza itu ada beberapa kabupaten ya, kota Bandar Lampung, kemudian ada kota metro untuk yang kotanya, kemudian ada untuk kabupaten itu Lampung Utara, Lampung Tengah, kemudian Pringsewu. Nah, ada juga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, jadi 7 kabupaten kota gitu jadinya. Jadi memang fokus di beberapa kabupaten kota gitu ya. Betul. Tapi sekali lagi untuk yang wilayah kawasan di tahun 2016 awalnya itu 2015 itu kita cuma punya 4 kabupaten kota. Bandar Lampung, Metro, Pringsewu dan Lampung Utara. Tapi karena perkembangannya sampai dengan sini ada tambahan 3 tahun 2020 ini nambah 3 kabupaten ya.
itu saya katakan tadi tulang bawang barat dan juga Lampung Tengah. Oke. Jadi itu. Jadi proses pendampingan masyarakat atau program Kotaku itu sendiri sampai kapan kira-kira akan dilakukan? Baik Bang. Ini memang sering banyak ditanyakan oleh sobat-sobat semua ini. Kotaku ini sampai kapan sih sebenarnya gitu? Iya. Apakah dia akan terus berkelanjutan? Enggak Bang, sesungguhnya program ini juga dia punya batas waktu gitu kan. Seperti dulu kita punya program PNPM, P2KP awalnya, program penanggulangan kawasan penanggulangan kemiskinan perkotaan dulu. P2KP itu kan kurang lebih dari tahun 99 karena itu ada krisis ekonomi waktu itu kan. Di Bandar Lampung sendiri masuknya di tahun 2006 dia, baru mulai 2006. Kemudian 2007 dia mulai 2008 dia sudah jadi PNPM di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Selesai itu dia P2KP jadi PNPM Mandiri Perkotaan. Tapi intinya sama, dia untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada saat itu dari P2KP ke PNPM Perkotaan itu bagaimana mengajak masyarakat yang tadinya dia tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, madani, itu kan itunya blueprintnya sebenarnya, cetak birunya jadi itu. Kemudian Kotaku ini mulai di 2016 gitu. Nah, PNPM-nya habis. Nah ini kita nggak tahu nih sampai kapan kebijakan ini, tapi sekali lagi untuk kalau ada batasannya jelas ada batasnya Bang gitu kan. Nah terkait misalnya ini kan program pusat ya yang ditaruh di kota-kota masing-masing gitu. Nah untuk proses transformasi kemandirian itu apa yang dilakukan misalnya kemitraan dengan pemerintah daerah atau mungkin ada organisasi lokal itu? Iya Bang, jadi yang jelas kita itu dalam program ini titik tekannya itu ada di bagaimana masyarakat itu terlibat aktif dengan kondisi yang ada di menangani permasalahan yang ada di kelurahannya. Kita lebih ke kelurahan sebenarnya, mengajak masyarakat. Dulu awal kami masuk tahun 2006, sedikit cerita nih Bang. 2006 itu memang masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ini terbatas Bang. Gitu ada hanya dia didominasi oleh kawan-kawan yang ada di RT pada saat itu sampai dengan itu, tapi kita tidak melihat kawan-kawan marginal itu yang terpinggirkan, ibu-ibu pada saat itu belum ada yang bisa ini gitu kan. Nah kita pada saat itu membangun sebuah lembaga namanya Lembaga Keswadaan Masyarakat. Nah Lembaga Keswadaan Masyarakat inilah yang menjadi titik puncaknya dalam proses pemberdayaan di program kita. Bagaimana mereka melakukan proses menemukan permasalahannya, kemudian menyusun sebuah strategi untuk penanganan pada saat itu kumuh, maksudnya kemiskinan. Bagaimana berapa sih sebenarnya jumlah masyarakat miskin di kelurahan itu kan. Kemudian sebelum kita cari berapa jumlahnya, pada saat itu miskinnya ini apa sih yang masuk miskin itu gitu kan. Karena Bang Iza dulu tinggalnya di daerah mana? Sebelum di sini. Durian Payung. Miskinnya Durian Payung dengan miskinnya yang wilayah saya di Golep itu beda Bang. Kalau Abang bilang rumahnya jelek di sana, di rumah saya di mana di Sukarame itu miskinnya jelek, rumahnya banyak yang jelek gitu. Tapi pas kita melongo ke belakang itu kerbaunya ada berapa ekor, ya kan? Kemudian kita lihat juga sawahnya banyak. Karena memang sekali lagi kita nggak bisa tampak. Kalau misalnya kita pakai data-data yang sudah ada, itu nggak ketemu kita. Jadi ukurannya beda ya? Beda Bang. Termasuk itu tadi tuh. Nah, jadi kita mau masyarakat tuh menemukan sendiri dengan dengan tinjauan yang sudah terlebih dahulu kita kaji. Beda loh. Kalau di sana tuh mbah-mbah sana tuh makannya pakai nasi aking atau nasi yang sudah di ini. Tapi memang itu budaya mereka ternyata. Tapi di sana nggak pakai sendal. Oh enggak, dia memang nggak pakai sendal, memang orang-orang dulu kan. Tapi dia sehat. Kemudian kita lihat tuh sawahnya berapa lebarnya. Kemudian kerbaunya. Abang di Durian Payung melihat bahwa itu miskin, itu nggak mungkin, kita harus tolong ibu keluarga itu. Enggak juga gitu, ternyata ada orang di tempat kami rumahnya sudah permanen katakan, tapi sekali lagi mata pencahariannya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah jadi di situ sebenarnya kita mengajak masyarakat untuk care dengan wilayah dengan kondisi yang ada di sana. Karena yang bisa melakukan pengukuran terhadap permasalahan di sana ya masyarakat di situ. Kita sebagai fasilitator kan hanya memfasilitasi saja. Orang luar kan tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh, tapi dia lebih memfasilitasi. Dan kita minta masyarakat di sana, ayo kita sama-sama nih bangun. Begitu pula dengan kita bicara masalah kumuh nih sekarang gitu kan.
kumuh itu kan tidak semuanya harus ditangani oleh pemerintah. Yes. Ini kan kalau semakin hari kita lihat itu, dulu kita punya namanya gotong royong, Bang. Nggak perlu ditelepon, nggak perlu apa. Kalau dulu kan kalau bunyi kentongan pada datang gitu kan. Yeah. Sekarang ini kita sudah mulai masuk di fasenya yang agak susah. Masyarakat kita sudah sibuk dengan dunianya, sudah sibuk dengan aktivitasnya. Mereka tidak peduli secara utuh ke lingkungannya. Lihat drainase, banyak yang mampet, banyak yang sudah ditumbuhi dengan itu, dan itu tidak terpanggil gitu kan. Tapi memang masih ada sih sebenarnya keinginan kita masyarakat ini, ayo kita kembali lagi ke zaman yang dimana peduli atas permasalahan yang ada di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau ditanya masih ada nggak potensinya, masih ada, Bang, sangat besar potensinya kita, masyarakat kita ini untuk merubah lagi wilayah lingkungannya segala macam. Di kita yang mau melihat partisipasi masyarakat, kerelawanan masyarakat yang besar itu bisa, Bang, bisa kita lihat secara langsung. Pertama, pada saat ada tetangga kita, keluarga kita yang musibah, meninggal katakan, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu pada kumpul dan tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang masang tendanya, ada yang sudah cepat-cepat ke kuburan, dia gali kuburan dan sebagainya. Dan itu memang saya masih lihat, masih ada nih gitu kan, masih bisa kita lakukan ini gitu kan. Tapi bagaimana caranya supaya masalah yang ada di situ itu ya seperti kita menghadapi yang tadi itu gitu kan, yang musibah tadi. Sekarang drainase, kita lihat tuh lingkungan kita saat ini sudah mulai banyak ini gitu kan. Banjir pun itu bukan salah pemerintah sepenuhnya gitu kan. Nah mungkin dengan cara memberdayakan masyarakat, mengikut sertakan masyarakat dalam setiap proses yang ada di kelurahan, ya di RT itu yang menjadi solusi ini. Kita punya banyak lembaga, Bang, di kelurahan ini sudah diciptakan banyak, tambah lagi ada Linmas gitu kan, yang punya perannya juga membantu masyarakat tentu kan. Ada LPM, ada LKM, ada Karang Taruna, ada PKK. Tapi sekarang ini kan napsi-napsi, Bang. Di sebagian besar ya, tapi nggak semuanya, saya katakan di beberapa wilayah napsi-napsi. Jadi coba kalau misalnya tadi tema kita hari ini bagaimana mewujudkan merubah wajah kota dengan pemberdayaan masyarakat, tetap, Bang, harus ada yang yang memfasilitasi. Nah dalam konteks ini kita tahu sering kan banyak dibilang tuh negara harus hadir segala macam. Nah pada saat ini mungkin porsinya pemerintah, baik dari pemerintah kelurahan sampai ternyata ada Pak RT sampai kelurahan, itu yang punya peran bagaimana melibatkan semua itu unsur tuh, menyatu padukannya, bahwa kita punya permasalahan. Dan sekali lagi merubah wajah itu tidak dulu dalam jumlah besar dulu, Bang. Makanya kita perlu identifikasi wilayah mana yang kira-kira potensial. Kalau misalnya kita sepakat bahwa atau 1-2 RT dulu ya kita mau rubah, misalnya karena kondisi yang di sana mungkin lingkungannya sudah mulai, Abang ini kan di lingkungan hidup juga, mungkin di sana wilayahnya sudah padat, tidak ada lagi ruang resapan segala macam. Bagaimana kita memanfaatkan ruang sedikit itu untuk kita buat vertical garden. Kita kenalkan dengan itu kan, sekarang vertical garden sudah mulai digilai juga sekarang. Karena pandemi juga sih sebenarnya, tapi kita bagaimana jadi kerjaan di rumah ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu, memanfaatkan lahan-lahan sempit segala macam itu nih. Apalagi ada fasilitasi, ada kegiatan-kegiatan dari PKK, mungkin bisa ada kebun toga dan segala macam. Kita itu nggak perlu semuanya dulu, tapi kita buat spot-spot dulu. Kalau menurut saya ya, kita buat spot-spot dulu, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi magnet bagi warga yang ada di sebelahnya atau RT sebelahnya untuk contoh gitu kan. Saya punya contoh, Bang, di Sukamananti Baru. Di Sukamananti Baru itu, Bang, mungkin nanti suatu saat kita bisa ke sana. Bagaimana aparat di sana beserta dengan masyarakat, ada LKM, LPM dan sebagainya, ibu-ibu PKK itu menggagas bank sampah. Nah ini Bang Herza dulu concern di bank sampah. Bank sampah di sana hidup. Bank sampah di sana, tapi memang keterbatasan alatnya yang mungkin menjadi kendala juga. Tapi sekali lagi kita lihat semangat ibu-ibu itu, bagaimana mereka menggerakkan masyarakat, khususnya ibu-ibu itu untuk peduli terhadap persoalan sampah sana. Mereka punya bank sampah, Bang. Kemudian mereka memanfaatkan
apa namanya pekarangannya dengan apa bang namanya itu yang kembang ungu itu tengla apa namanya yang ungu itu ya, yang kembang ungu yang bisa untuk minum itu mereka buat itu bang sekarang. Rosella. Bukan Rosella, dia apa sih namanya, tela apa tengla itu yang warnanya ungu itu bang kayaknya untuk buat teh itu, dibuat teh itu. Bunga telang itu. Nah itu. Jadi mereka punya itu dan setiap hasil pembangunan baik dia dana kelurahan dan sebagainya semuanya dimaksimalkan bang. Drainasenya tadi itu ya saya bilang sama mereka itu, sama kita program dari di situ juga masuk. Pemerintah itu hanya sebentar aja, sekali aja. Nah kalau kamu mau bagus ya kamu rawat. Kalau dia nggak rawat susah juga. Nah bagaimana kita contoh Sukamandi Baru tadi, bagaimana masyarakat di sana, ibu-ibu di sana bang luar biasa bang. Mereka mengambil peran yang cukup besar gitu. Dan mereka sudah mulai peduli, terpanggil bahwa masalah ini ya kalau nggak kita yang peduli siapa lagi gitu kan. Nah itu yang menjadi salah satu simpulnya. Tapi tetap sekali lagi harus ada yang menjadi fasilitator di situ. Mau dia pihak kelurahan atau lembaga-lembaga lain atau Pak RT yang semacam lah bang. Gitu. Jadi kalau lihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di program Kotaku ini, mungkin ada proses intervensi bagaimana sebenarnya pemberdayaan itu melakukan pendekatan, mungkin perubahan cara berpikir masyarakatnya, mungkin keterampilan. Nah sebenarnya target akhir dari pemberdayaan masyarakat di kota itu sendiri apa tuh? Kalau secara idealnya kita ingin masyarakat itu madani. Dari PNPM kita mulai punya roadmapnya tuh masyarakat tidak berdaya tadi dengan acuh tak acuh, nggak dengan masalah yang ada di situ. Dia nggak mau peduli lah. Ya dia udah individualis banget gitu kan. Menjadi mulai dia berdaya bisa ikut berserta ikut sama-sama membangun wilayahnya, membangun dirinya dulu lah gitu kan. Membangun dirinya, memanfaatkan dirinya untuk orang lain gitu kan, tidak memanfaatkan orang untuk hal-hal yang ini gitu kan. Kemudian dia bisa mandiri, masyarakat itu mandiri dalam kata gini, orang-orang tadi yang terpinggirkan itu mereka bisa ikut ambil bagian untuk mata pencaharian, katakan mata pencahariannya tadi mungkin dia serabutan, kita coba kasih intervensi. Jadi agak panjang sebenarnya kalau ingin cerita saya bagaimana kami melakukan proses pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi masyarakat. Kita punya kegiatan itu karena program kami bang agak berbeda dengan program-program Kementerian PU lainnya. Kementerian PU yang lain hanya sebatas infrastruktur. Tapi kami bicara masalah livelihood juga, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi tujuan akhirnya kita memandirikan masyarakat, kemudian harapannya sih nanti menuju masyarakat yang madani. Saya kira itu yang cita-cita yang ada di program ini gitu Bang. Nah sejauh ini dari beberapa tahun program ini berkembang walaupun ganti nama gitu ya, tapi sebenarnya tujuannya satu, untuk memandirikan masyarakat gitu. Nah Bung Benny ngelihatnya perubahan-perubahan apa yang sebenarnya mulai terjadi di masyarakat perkotaan itu? Kalau abang tanya itu agak berat nih saya nih gitu kan. Gini. Ya nggak usah berat-berat, yang ringan-ringan aja. Agak berat gini Bang. Bahwa pertama kita sudah berbuat itu 10 yang kita lakukan, belum tentu 10 itu berhasil. Nah itu jadi persoalan. Yang kenapa saya berat gitu kan. Bang Benny bicaranya kadang-kadang orang bilang tuh ideal banget segala macam. Berapa sih yang sudah bisa berubah gitu kan sebagainya dari pola apa. Nah bicara masalah orang ini kan kita nggak bisa juga cepat Bang, karena orang ya di rumah kita aja 5 orang mau kita rubah kadang-kadang 2 orang bisa, 3 orang nggak mau itu kan. Nah saya itu mulai dari bagaimana melakukan proses pemberdayaan itu kami bagi sesuai dengan kewilayahan Bang. Wilayah itu geografis juga itu kan. Wilayah pesisir, wilayah perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, wilayah pusat pendidikan, dan wilayah hinterland itu perbatasan. Itu beda-beda Bang. Gitu kan, beda-beda saya ngelihat tingkat keberhasilannya. Di pesisir tuh nggak semuanya, abang paham lah di pesisir bagaimana. Sejak tahun kapan dan lain sebagainya itu ya begitu kondisinya gitu kan. Ada yang berhasil, ada yang mereka punya ini. Di wilayah pusat perdagangan dan jasa seperti yang ada di di sekitaran pasar. Tanjung Karang Timur segala macam itu ada yang berhasil. Justru yang lebih enak itu Bang, yang lebih terlihat benar itu wilayah yang strukturnya masih seperti perdesaan dan juga di hinterland perbatasan, Kemiling. Kita punya Sumber Agung. Kenapa itu? Apa yang membedakannya? Tingkat gotong royong masyarakatnya Bang. Tingkat gotong royong masyarakatnya budaya gotong royongnya masih tinggi. Guyupnya itu masih ada.
masih banyak bisa kita temui. Tapi sekali lagi bukan berarti yang di wilayah-wilayah tadi itu nggak ada gitu, yang wilayah sebut kan nggak ada, masih ada bang. Tapi sekali lagi dari 126 kelurahan itu tadi ya ada grade-nya masing-masing, mana kelompok yang sudah cukup baik gitu kan, nggak semuanya ini gitu. Oke, kalau ini kan dari dari zona yang dibuat lah tadi ya, pilah-pilah, ada pesisir segala macam itu. Nah, bisa nggak sebenarnya dikasih mungkin ada 1 atau 2 atau 3 penilaian yang bisa membedakan kenapa sebenarnya kok ini selain tadi ya ada budaya mungkin kultur gotong royong itu, apakah pendidikan juga berpengaruh besar gitu dalam proses pemberdayaan yang dilakukan itu sendiri gitu? Iya, memang saya mohon izin ya sebelumnya. Nah, pertama, masyarakat yang di wilayah di hinterland, di perbatasan tadi yang masih strukturnya pedesaan segala macam itu, rasa sense-nya dia untuk membangun desanya masih cukup kental bang, masih cukup kuat, hampir di seluruh wilayahnya. Kepeduliannya masih tinggi. Ya. Dan kadang kala juga itu para penggiatnya, tokoh masyarakat, tokoh kelurahan segala macamnya itu juga memang dia ngemongnya cukup baik gitu kan. Yeah. Nah kami pernah lakukan itu, contohnya tadi sekali lagi di Sumber Agung saya katakan. Di Sumber Agung itu kita nggak perlu susah bang. Kita ingin melakukan proses sosialisasi yang ada di kelurahan itu, sosialisasi kegiatan program apapun itu, mulai dari sosialisasi kan ya. Itu cukup dengan pengumuman sebentar aja di masjid tersebut, pada kumpul tuh orang. Iya. Pada kumpul mereka. Kemudian kita kasih tahu bagaimana sebenarnya kita itu harus seperti apa sih untuk mencegah kekumuhan gitu kan, meningkatkan ekonominya. Kemudian bagaimana kita supaya bisa lebih maju dibanding dengan yang itu seperti apa. Itu lebih mudah bang gitu kan. Tingkat pendidikan juga kadang-kadang ya berpengaruh, tapi kadang-kadang nggak juga di mana di hinterland tadi sekali masih pendidikan juga masih tinggi. Nah di pesisir juga beda. Nah timing yang kita melakukan pendampingan juga beda-beda bang. Di pesisir itu nggak bisa kita lakukan di pagi hari. Karena orang yang berangkat semua. Kalau di pagi hari pada tidur bang, baru pulang kan dia dari laut. Ya. Nah kita bisa lakukan itu mungkin waktunya lebih sedikit bang, mungkin dia ba'da zuhur kan, setelah dia bangun nanti dia jam 3 tuh udah pada sibuk juga tuh, pada mau ke laut lagi gitu bang. Nah di perkotaan katakan di beberapa mungkin di Pahoman dan sebagainya itu agak susah kalau nggak kita malam, karena pagi mereka sudah dengan aktivitasnya, malam baru mungkin bisa kita coba ngajak ngobrol masyarakatnya gitu. Jadi memang ada juga yang gitu. Oke, kayaknya pengalamannya luar biasa Bang Benny ya. Enggak juga bang. Ini sharingnya sangat menarik, dan yang terpenting juga saya pikir bahwa ternyata proses pemberdayaan itu memang perlu sebuah kajian ya. Benar. Jadi mungkin di satu komunitas ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan, ada tadi soal pilihan waktu segala macam, itu juga bagian pertimbangan untuk strateginya gitu. Nah mungkin Bang Benny bisa share juga nih tantangan terberat sekarang dalam proses pemberdayaan masyarakat kota ini. Tadi kalau kita udah bandingkan ya, kalau yang di interland mungkin karena punya kultur, mungkin orangnya lebih ngayomin juga, lebih kepedulian lebih tinggi. Nah kalau kita di kota nih, yang di kota beneran nih ya, yang di tengah-tengah kota gitu, nah seperti apa tuh ininya tantangannya? Iya tadi Bang, masyarakat di kota itu sekali lagi mereka sudah sibuk dengan aktivitasnya. Katakan gitu kan, dia pagi sudah berangkat, sore sudah ini, kadang-kadang malam pun dia kalau misalnya kita aja ini agak susah. Nah mau tidak mau kondisi seperti itu kita temui, kita jumpai. Tapi masih adakah orang-orang yang peduli? Masih ada Bang. Masih ada yang peduli terkait dengan itu. Enggak, saya bilang saya enggak memukul rata bahwa mereka enggak peduli juga, enggak. Semuanya ada Bang. Tapi tinggal timingnya aja yang pas. Tantangan yang selanjutnya, penerimaan orang terkait dengan informasi kita juga itu agak butuh waktu juga Bang. Iya. Dulu pernah ada beberapa orang yang saya pribadi temui, ini konsep pembangun apa konsepnya gitu kan, bakal seperti apa, nggak mungkin lah ini begini, kota ini sekarang udah nih kalau mau bangun
Ada juga tuh bang. Kalau nggak sudah gitu kan, ada yang seperti itu. Yang ketiga ada juga tempat tipikal udahlah katanya kumpul kapan pembangunannya gitu. Jadi dia orientasinya ke kalau mau bantu gitu kan. Memang setiap apa namanya yang kita rasakan sekarang ini memang kadang-kadang kalau dia ada yang kita bawa baru dia care. Mau gitu. Gitu. Tapi kalau dia udah ada udahlah katanya gitu. Nah itu tantangan terberat yang pernah kita lakukan perkotaan karena sekali lagi kita harus punya argumentasi yang pas. Beda kita menghadapi orang yang punya punya pendidikan tinggi dengan yang yang pendidikannya rendah. Beda kita dengan orang di pesisir kita beda. Kita dengan nada yang pelan dengan orang-orang yang ada di sekitar Sukarami katakan kita Pak ini begini deh cukup. Tapi kalau misalnya ini kita temu di kota kan mau apa ya? Jadi konsepnya gimana? Nanti mau bangun apa? Udah kepinteran. Udah. Tapi memang itu. Nah jadi kalau kita compare di mana di beberapa wilayah tadi itu ya sekali lagi kita harus punya tadi strategi yang pas. Kemudian metode penyampaiannya juga harus agak berbeda juga metodenya gitu kan. Kadang-kadang coba saya mau baca dulu apa program ini kita tinggalin gitu kan bukunya. Kira-kira itu Bang Dion. Jadi memang harus ada proses bagaimana bisa memahami konstituen atau masyarakat yang kita dampingin juga gitu ya. Benar Pak. Nah ini sobat Ngobras mungkin yang masih live di Herja Yulianto. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari luar biasa sebenarnya. Waktu kita paling nggak 30 menit sudah ngobrol tentang pemberdayaan. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Dinamika di perkotaan luar biasa ketika bicara tentang sosial, ekonomi masyarakat. Itu ada politik yang berkembang di situ juga. Nah mungkin ini satu hal sebenarnya karena kita Desember nanti ada Pesta demokrasi ya. Paling nggak kita juga harus bisa memberikan kontribusi, mungkin sebuah pemikiran-pemikiran karena nanti akan ada calon-calon pemimpin daerah yang luar biasa. Saya pikir putra-putra daerah kita. Tapi paling tidak dari pengalaman yang Bang Benny lakukan selama ini gitu ya. Dan melalui podcast bangherja.com ini juga kita memberikan kontribusi soal bagaimana pemikiran pemimpin-pemimpin daerah ke depan itu terkait melakukan pemberdayaan masyarakat ini. Nah mungkin Bang Benny bisa share sedikit mengevaluasi mungkin programnya sendiri. Iya Bang. Dan itu jadi share untuk masukan kita semua. Baik, saat ini memang kepemimpinan yang saat ini sudah cukup baik Bang, bagus banget gitu kan. Jadi memang dia sudah bisa merubah wajah kota kita gitu kan. Tapi untuk ke depan ada hal yang harus kita coba tingkatkan dengan melakukan sekali lagi masyarakat tuh jangan sampai nanti mereka tidak memahami kondisi yang ada di tempat mereka tinggal contohnya. Dan disitulah memang nanti kuncinya pemimpin yang akan dipilih nanti itu harus peduli dengan permasalahan-permasalahan. Kita tidak perlu melihat mercusuar lagi Bang. Sekarang ini kita sudah kalau kita terlena dengan hal-hal yang besar, yang kecil-kecilnya terabai, inilah yang jadi persoalan Bang. Kita lihat contohnya drainase lingkungan yang harusnya sekarang terintegrasi dengan skala kota itu harus diperhatikan lagi Bang. Karena sekali lagi banjir itu pun sekali lagi masalahnya bukan hanya di drainase besar, drainase primer yang ada di perkotaan, bukan Bang. Jadi kadang-kadang di wilayah-wilayah kita yang di lingkungan itu kadang-kadang kita nggak tahu dia bulangnya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua nanti harusnya kita punya yang dibilang kita sering ketemu Bang tuh pernah waktu pas sebelum masa 2018 itu one map, one plan, satu peta, satu rencana. Bagaimana ke depan pemimpin yang akan memimpin Bandar Lampung ini nanti punya strategi, satu peta, satu rencana. Itu yang penting Bang. Dari tingkat bawah sampai ke tingkat lingkungan sampai tingkat kotanya terintegrasi. Kalau kita mau tahu ini gitu kan. Dulu kita punya perda yang lubang resapan biopori. Sejauh mana efektivitas itu, dan itu penting sekarang gitu. Di Jakarta sudah ada yang namanya menabung air hujan dan sebagainya itu kan. Nah itu
sekarang kan pembangunan yang dilakukan saya katakan sudah baik, tapi sekarang bagaimana supaya dia lebih ke ramah lingkungan tadi, Bang. Oke. Gitu. Kalau Bandar Lampung ini titik-titik kritis kekeringan air itu banyak, Bang. Sudah mulai terancam sebenarnya ya. Itu ya, terancam itu lagi. Tapi sekarang bagaimana kita melakukan proses pembangunan yang ramah lingkungan sehingga mutu baku air tanah kita terjaga, katakan yang itu pertama. Kemudian program-program pemerintah yang ke depan harapannya tadi itu kita punya dana kelurahan sebenarnya. Dana kelurahan itu sudah efektif berjalan di Bandar Lampung dan di kota-kota yang punya kelurahan gitu kan. Yeah. Nah, ini sebenarnya ketika kita bisa maksimalkan untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakatnya, tapi tidak sifatnya sekali pelaksanaan selesai, kan ada pemberdayaan masyarakat, tapi itu dia terus berkelanjutan. Kita harapkan nanti itu ada model program pemberdayaan masyarakat yang bisa berdampak kepada aktifnya lagi masyarakat secara pelan-pelan dia masif lagi, Bang. Karena kalau di wilayah kita dimanapun berada, kadang-kadang kalau sudah tidak didampingi lagi, nih kami dulu pernah fasilitas kita punya banyak waktu itu kan. Kalau nggak ada pendamping, mungkin Bang Herza juga punya pengalaman lah gitu kan. Kalau kita lagi ada di sana, dia cepat semangat gitu kan. Ketika kita ayo nih ibu-ibu ada motivatornya. Tapi ketika memang kita sudah keluar dari sana, dia mulai kita telepon lagi, gimana tuh, masih jalan nggak tuh kelompoknya? Udah ini Pak, ginilah gitulah, nggak ada. Nah itu jadi itu juga. Nah sekarang kita lebih bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada itu supaya masyarakat tuh betah gitu kan, artinya betah itu proses kepedulian mereka itu terus menerus. Kita punya fasilitas namanya dana kelurahan, salah satunya ada pemberdayaan masyarakat, atau nanti adalah kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada kegiatan-kegiatan lain sehingga betul-betul nanti masyarakat itu dilibatkan dan terlibat terkait dengan itu, Bang. Saya kira gitu, Bang. Oke, Bang Benny, luar biasa. Iya. Jadi apa yang kita obrolin ini mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah informasi buat sobat Ngobras yang ada di rumah ya. Buat sobat Ngobras juga bahwa video ini kita akan share di YouTube channel Herja Yulianto. Tolong bantu untuk like dan share serta subscribe dari video ini. Dan yang terakhir mungkin saya harus mengucapkan terima kasih Bang Benny. Ya, Bang Herza. Mudah-mudahan kerja-kerjanya di pemberdayaan masyarakat kota terus akan diberikan kekuatan. Amin. Ya. Dan juga kesabaran ya. Siap, Bang. Karena saya pikir memang ketika membuat sebuah perubahan-perubahan itu butuh waktu dan Bang. Butuh proses yang luar biasa gitu. Betul. Pembelajaran yang luar biasa yang disampaikan tadi, saya pikir juga banyak teman-teman pendamping juga yang harus mulai mengupgrade pengetahuan dan pola cara pendekatan dan beradaptasi ke masyarakatnya. Dan yang terakhir mungkin karena ini masa pandemi, kita harus mengingatkan kepada sobat Ngobras itu soal 3M. Silakan M pertama menjaga jarak nih. Menjaga jarak, oke. M kedua menggunakan masker, yang M ketiga itu jangan lupa cuci tangan, selalu cuci tangan di air mengalir, kalau bisa pakai sabun ya. Bang Benny, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Herza. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, karena saya pikir waktu mungkin 1 jam atau 2 jam kita ngobrol soal pemberdayaan nggak cukup karena pengetahuan dan informasinya luar biasa yang ini. Tapi mudah-mudahan ini bagian kecil yang bisa kita kontribusikan lewat podcast bangherja.com untuk sobat-sobat di rumah. Bang Benny, terima kasih sekali lagi. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan podcast ini bisa terus berjalan. Amin, mohon dukungannya. Insyaallah Bang Herza sehat terus, semangat terus ini gitu. Oke. Baik sobat Ngobras, demikian obrolan kita dengan Bang Benny Arbi Umran. Dan kita berharap nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol isu yang lain, dan itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita tetap memberikan kontribusi terhadap perubahan di daerah kita yang kita cintain ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.